Selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang bagian awal dari chapter 10, yaitu virtual memory. Ini ruang lingkup pembahasan kami untuk kesempatan kali ini. Ada background, ada domain paging, copy on write, page replacement, allocation of frames. Oke, pertama background. Jadi, sebelumnya di bab 5, kita sudah mempelajari tentang memory management. Nah, algoritma-algoritma yang ada di memori manajemen ini kan penting karena ada struktur rekaman dasar, yaitu instruksi harus berada di dalam memori agar dapat dieksekusi. Akibatnya adalah ukuran program itu akan terbatas pada ukuran memori. Karena seluruh logical address space yang ada tuh harus diletakkan dalam physical memory kan. Nah, tapi kadang-kadang nggak seluruh bagian dari program itu dieksekusi pada setiap waktu gitu. Misalkan ini ada kode untuk menghandle kondisi-kondisi error yang jarang muncul. Kan seharusnya mereka kalau bisa cuma dipanggil pada saat ada error-error itu kan. Belum lagi ada array, list, dan lain-lain yang dialokasikan dengan lebih banyak memori daripada yang dibutuhkan. Akibatnya kalau kayak gini, jadi semacam waste of memory gitu kan, buang-buang memori. Nah, gimana kalau kita bisa mengeksekusi program yang cuma di load secara sebagian gitu. Nah, kalau kayak gini kan kita pertama physical memory constraint-nya kita yang tadi disebutin itu nggak ada. Jadi nggak semua bagian dari program itu harus ada dalam memori kan soalnya. Terus setiap program juga membutuhkan lebih sedikit memori saat di run. Kalau kayak gini, maka lebih banyak program yang bisa di run pada waktu yang sama. Terus meningkatkan CPU utilization dan throughput tanpa meningkatkan response time atau turnaround time. Jadi kalau kayak gini kan bisa lebih banyak multi programming. Selain itu I/O yang dibutuhkan untuk nge-load atau nge-swap bagian program dari dan ke memori itu juga jauh lebih sedikit. Akibatnya setiap program tuh bakal bisa run secara lebih cepat. Nah, di sini letak kegunaannya virtual memory. Virtual memory ini intinya adalah pemisahan logical memory seperti yang kita amati dari physical memory. Sehingga akibatnya adalah kita bisa dialokasikan memori yang besar kelihatannya saat physical memory yang ada itu sebenarnya jauh lebih kecil gitu. Nah, untuk mendukung virtual memory ini ada konsep namanya virtual address space. Virtual address space ini istilahnya kayak view logical atau virtual, bagaimana sebuah proses itu disimpan dalam memori. Kalau kita lihat nih di sebelah kanannya ada ilustrasinya. Kalau kita lihat di ilustrasinya dalam virtual address space itu awalnya biasa ada teks, data, heap, stack. Heap itu tumbuh ke atas, dia nyimpan dan membuat memory allocation yang bisa digunakan saat dieksekusi. Terus ada stack yang tumbuh ke bawah buat nyimpan lokal variable dan parameter. Nah, beda di tengah sini tuh ada hole kan, ada blank space gitu. Blank space ini butuh physical page hanya saat heap atau stack tumbuh. Nah, virtual address space yang punya hole kayak gini, ini tuh kita kenal sebagai sparse address space. Nah, selain untuk saat si heap atau stack lagi tumbuh, sparse address space itu juga bisa diisi hole-nya kalau kita ingin nge-link library secara dinamis. Ini ntar bisa kita lihat. Jadi dengan virtual memory, file dan memory itu bisa di-share oleh dua atau lebih proses melalui page sharing. Contohnya, misalkan sistem library kayak misalkan standard C library bisa di-share oleh beberapa proses melalui mapping objek yang di-share ke virtual address space. Jadi meskipun menurut setiap proses, library ini adalah bagian virtual address space itu, page sebenarnya di mana library itu ada di physical memory itu sebenarnya di-share oleh semua proses yang ada. Oke, terus yang berikutnya, proses juga bisa di-share memori. Jadi kan dua atau lebih proses kan bisa komunikat melalui shared memory kan. Pernah ada dengan virtual memory, satu proses itu bisa membuat region of memory yang bisa di-share dengan proses lain.
proses yang nge-share region ini akan menganggap kalau apa memori itu adalah bagian dari virtual address space mereka. Sementara actual physical page itu sebenarnya di-share antara mereka itu. Selain itu, page juga bisa di-share saat proses creation dengan sistem call fork, sehingga proses creation dapat dipercepat. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai demand paging. Jadi, demand paging ini adalah apa? Demand paging ini adalah ketika kita ingin menjalankan suatu program, daripada memasukkan seluruh program ke dalam memori, lebih efektif jika hanya bagian program yang dibutuhkan dimasukkan ke dalam memori. Teknik ini dikenal dengan sebutan demand paging. Demand paging ini sering dipakai pada sistem virtual memory. Imbasnya, page yang tidak pernah diakses tidak akan pernah masuk ke dalam memori. Ya, jadi sistem demand paging ini mirip seperti paging system dengan swapping. Tapi di sini kita swapping yang dilakukan itu sifatnya lazy, yang artinya page hanya akan diswap jika page tersebut dibutuhkan. Oleh karena itu, kata pager lebih cocok digunakan dibandingkan swapper. Pager membutuhkan informasi apakah suatu page ada di memori atau di disk. Skema yang dapat dipakai adalah skema valid-invalid bit. Jika bitnya valid, maka page tersebut legal dan ada di memori. Jika bitnya tidak valid, maka page tersebut invalid atau ada di disk. Invalid di sini artinya tidak ada ruang logical address dari proses tersebut. Entry page table untuk page yang ada di memori diset seperti biasa. Untuk page yang ada di disk, entry itu bisa diset invalid atau diset sebagai address page tersebut yang ada pada disk. Jika proses mengakses page yang valid, maka proses akan berjalan seperti biasa. Tetapi jika proses mengakses page yang invalid, maka akan terjadi page fault. Proses itu akan mengeluarkan trap ke operating system. Prosedur untuk menangani page fault tersebut adalah, yang pertama, cek tabel internal untuk menentukan apakah reference tersebut adalah akses memori yang valid atau tidak. Kedua, jika reference invalid, maka proses dihentikan. Jika valid, maka page tersebut dimasukkan ke dalam memori. Lalu, cari frame yang kosong dengan cara mengambil dari list frame kosong, alias free frame list. Setelah itu, yang keempat adalah meng-schedule disk operation untuk membaca page tersebut ke dalam frame yang sudah dipilih. Terus kelima, tabel internal diubah untuk menandakan bahwa page tersebut sudah ada di memori sekarang. Kayak valid-invalid bitnya tuh diubah, yang tadi invalid jadi valid sekarang. Terus keenam adalah restart instruksi yang ada di interrupt trap. Proses akan berjalan seperti biasa, seolah-olah page tersebut sudah ada di memori sejak awal. Pada kasus ekstrimnya, kita dapat memulai proses dengan 0 page di memori. Skema ini dinamakan pure demand paging. Setiap kali menemukan page yang tidak di memori, maka akan terjadi page fault. Secara teoritis, program dapat mengakses lebih dari satu page dari setiap instruksi, menyebabkan lebih dari satu page fault. Tetapi ini sangat jarang terjadi. Kenapa? Karena program memiliki locality of preference. Hardware untuk mendukung demand paging sama seperti paging dan swapping, yaitu page table yang dapat menandakan apakah suatu entry itu valid atau invalid, biasanya dengan valid-invalid bit, dan secondary memory yang memegang semua page yang tidak ada di memory, biasanya merupakan high-speed disk yang dikenal sebagai swap device. Bagian dari disk yang dipakai dikenal sebagai swap space. Nah, free frame list ini digunakan untuk menangani page fault. Free frame dialokasikan ketika segmen stack atau heap mengembang. Ingat stack ke bawah, heap ke atas. Saat sistem dinyalakan, semua memori yang available dimasukkan ke dalam free frame list. Free frame list ini akan mengecil. Jika sudah habis atau di bawah suatu threshold, maka ini harus dipopulasi lagi, harus diisi lagi. Nah, untuk menghitung performansi dari demand paging, kita harus tahu bahwa ada 3 komponen dari waktu page fault. Yang pertama itu adalah service page fault interrupt, yang kedua adalah membaca page, dan ketiga adalah restart proses. Step 1 dan 3 itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 sampai 1000 mikrosecond. Mikro ya, bukan mili. Kalau step kedua, itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, yaitu 8 milisecond, yang terdiri dari latensi 3 milisecond, ditambah seek time 5 milisecond, dan transfer time 0,05 milisecond. 8 milisecond ini juga bisa bertambah jika ada device lain pada device queue. Simpelnya, bisa melihat rumus ini. Bila P merupakan probabilitas terjadinya page fault, effective access time-nya adalah 1 min P dikali memory access time, ditambah P dikali page fault time. Memory access time itu pada umumnya adalah 200 nanosecond, sedangkan page fault time adalah 8 milisecond. Kalau kita masukin angkanya, itu bakal
jadi kayak rumus yang ada di slide. Nah, dari sini kita bisa lihat kan bahwa effective access time ini berbanding lurus dengan page fault rate. Jika page fault rate-nya adalah 0,01, di mana 1 dari 1000 akses menyebabkan page fault, effective access time-nya adalah 8,2 mikrosecond. Komputer kita itu melambat 40 kali lipat gara-gara page fault ini. Untuk menjaga agar performansi tidak turun 10%, maka paling banyak hanya boleh ada satu page fault dari 400.000 akses. Oke, saya akan menjelaskan tentang copy on write secara singkat. Jadi, copy on write itu adalah sebuah teknik resource management yang digunakan dalam virtual memory untuk menduplikat atau mengcopy operasi ke dalam resource yang dapat dimodifikasi. Copy on write itu juga disebut sebagai implicit sharing atau shadowing. Copy on write itu pertama akan memfork si physical address-nya, dan parent dan child itu ini awalnya akan share page yang sama di memory. Di physical address-nya itu akan diberi tanda page mana yang di copy on write. Jadi jika ada child yang memodifikasi parentnya, akan dibentuk sebuah copy di free page. Dilihat saja ilustrasinya. Nah, ini physical memory dan ini page-page yang akan di copy on write ditandai dulu dan dibuat sebuah resource child-nya. Misalkan ini ada 2. Nah, jika si child-nya itu ingin memodifikasi page C, maka dia tidak langsung memodifikasi page C di parent-nya, namun nanti di physical address-nya itu akan dibentuk di sebuah page yang free, duplikat dari page C, dan modifikasi akan dilakukan di situ. Copy on write ini menyediakan merupakan media yang efisien dalam proses creation, karena hanya page yang dimodifikasi yang akan di-copy ke physical address. Lalu ada juga di sistem Unix terdapat variasi dari syscall fork, yaitu vfork atau virtual memory fork, yang kerjanya berbeda dengan fork biasa. Cara kerjanya itu adalah vfork akan parent dan child, namun parent-nya itu prosesnya akan disuspend, dan child-nya di child itu menggunakan address space dari parent-nya. Nah, karena dia menggunakan address space dari parent-nya, jika child ini memodifikasi atau melakukan change ke suatu page di parent, nanti saat parent-nya dijalankan kembali, perubahan itu akan terlihat oleh parent-nya. Jadi harus dipastikan jika menggunakan vfork, child itu tidak memodifikasi si parent-nya. Oke, lanjut ke page replacement. Dalam multiprogramming, kita bisa saja melakukan over-allocating memory atau menggunakan memori lebih banyak dari yang ada. Berarti jika proses dalam suatu page memerlukan sebuah frame dan tidak ada frame yang kosong, akan terjadi page fault. Namun sekarang proses itu tidak akan di-terminate, proses yang tadi itu sekarang tidak akan di-terminate dan tidak lagi digunakan standard swapping process untuk menghandle-nya. Namun sekarang OS itu menggabungkan swapping pages dengan page replacement. Pada dasarnya, page replacement akan menyeleksi frame yang ada untuk digunakan proses yang memerlukannya ketika tidak ada frame yang kosong. Sebuah page fault service dapat direvisi untuk menambah implementasi page replacement. Caranya itu pertama akan dicari page yang diperlukan. Kedua, dari page yang diperlukan itu dicari free frame. Kedua akan dicari free frame pada page tersebut. Jika ada free frame tersebut akan dipakai. Namun jika tidak ada free frame, akan digunakan algoritma page replacement untuk memilih victim frame, yaitu frame yang akan di-override. Victim frame yang dipilih akan ditulis ke secondary storage, lalu page dan frame tables akan diubah. Kemudian, page yang dicari akan dibaca ke dalam frame yang baru saja dibebaskan, dan page dan frame tables-nya akan diubah juga. Setelah selesai, proses kembali dilanjutkan dari lokasi di mana page fault terjadi. Dalam proses page replacement,
saat tidak ada free frames itu dibutuhkan 2 page transfer, yaitu satu untuk page out dan satu untuk page in. Situasi ini akan menambahkan waktu page fault dan memperpanjang efektif access time-nya. Maka dapat digunakan modify bit untuk mengurangi overhead page transfer-nya dengan menyediakan bit untuk memberitahu apakah page sudah dimodify atau belum. Dalam implementasi page replacement ada 2 jenis algoritma, yaitu frame allocation algorithm yang ngitung frame yang dialokasi untuk tiap proses, frame mana yang akan di-replace, dan kapan page replacement itu diperlukan. Dan kedua yaitu page replacement algorithm yang akan mengembalikan page fault rate terendah. Algoritma itu pada umumnya mengatur cara-cara di string yang masuk sebagai parameter ke frame yang ada berdasarkan algonya. Lalu dihitung jumlah page fault total. Dengan bertambahnya frame, maka jumlah page fault itu akan turun. Ya, ini ada salah satu contoh algoritma. Yang pertama, first in first out algorithm. Jadi seperti namanya, first in first out ini kan akan memberi kapan suatu page itu tiba, ditandain. Lalu ketika saat frame-nya sudah penuh dan mau di-replace, makanya yang akan digantikan adalah frame dengan page yang paling awal datang. Jadi bisa lihat aja di contohnya. Itu ada reference string, pertama masukin 7, lalu 0, lalu 1. Nah, berikutnya kan ketika kita mau masukin 2, frame-nya udah penuh kan. Nah, yang pertama kali kita gantikan adalah yang 7. Kenapa? Karena yang 7 adalah yang pertama kali dimasukkan gitu, yang paling tertua di frame itu. Habis itu ketika 0 nggak perlu karena 0 udah ada di frame-nya. Lalu ketika 3 gantiin pakai 0 dan seterusnya. Kalau di total ini ada 13 page fault. Dan kalau tadi kan dibilang semakin banyak frame maka semakin sedikit page fault-nya kan. Nah, buat Vivo ini nggak gitu. Buat Vivo ada instance di mana kadang-kadang lebih banyak frame itu bakal bikin dia punya lebih banyak page fault. Ini yang kita kenal sebagai Belady's anomaly. Contohnya itu bisa dilihat di graf yang di bawah. Berikutnya adalah optimal page replacement. Optimal page replacement ini adalah ya bisa dibilang cuma sekedar teoretis ya. Ini sebenarnya nggak feasible buat implementasi karena kita harus tahu reference string yang berikutnya yang akan ke depan itu apa aja gitu. Jadi misalkan kita lihat bawah 701 dimasukin kayak biasa. Lalu 2, kenapa kita masukin 2 kita gantiin 7 dengan 2? Karena kalau kita lihat 7 ini digunakan di referensi yang paling akhir gitu. Jadi yang ke 18. Sementara yang 0 dan 1 ini bakal digunakan lebih awal, bakal dipanggil lebih awal. Jadi kayak gitu. Jadi inti dari optimal page replacement itu gitu. Gantikan page yang tidak akan digunakan sama waktu yang paling lama. Kayak gitu. Nah, untuk contoh yang bawah ini ada 9 fault. Dan kalau misalkan kita masukin reference string kayak gini ke jumlah frame kayak gini, mau algoritma manapun juga, itu nggak mungkin kurang dari 9 fault. Gitu. Makanya ini namanya optimal page replacement dengan fault yang paling sedikit. Gitu. Oke, berikutnya ada list recently used algorithm. Oke, list LRE replacement ini intinya adalah page yang diganti adalah page yang udah lama nggak digunakan gitu. Jadi misalkan contoh aja langsung tadi 7, 0, 1, lalu 7 diganti sama 2 karena kayak 0 sama 1 kan udah digunakan, udah dimodify istilahnya lebih awal dari 7. Kemudian habis itu 0 kan ya udah nggak diubah apa-apa. Lalu ketika masuk yang 3 ini dimasukin ke 1. Kenapa? Karena 1 ini udah lebih lama nggak digunain dibandingin 2 sama 0. Ya, jadi dan gitu seterusnya. Nah, contoh di sini tuh ada 12 fault.
Double Swallow ini lebih baik dari Vivo yang tadi, ya jelas lebih baik dari optimal. Nah, tidak seperti yang optimal algorithm, LRU ini fleksibel, tapi butuh dukungan hardware yang signifikan gitu. Jadi tidak mudah untuk diimplementasi. Nah, oleh karena itu, biasanya operating system yang ada tuh menggunakan page replacement yang mengaproksimasi LRU tadi. Nah, contohnya yang pertama adalah reference bit. Jadi untuk reference bit, pertama-tama semua bit di-clear ke 0 oleh operating system. Setelah itu, saat prosesnya sedang dieksekusi, reference bit di suatu page yang lagi di reference itu di-set ke 1 oleh hardware. Oleh karena ini kita bisa bedain yang mana page yang telah digunakan, itu berarti bakal 1, dan yang mana juga yang belum digunakan. Kekurangannya adalah kita nggak tahu order penggunaannya itu gimana. Berikutnya adalah second chance algorithm. Untuk second chance algorithm, ini algoritmanya mirip dengan Vivo, tapi reference bitnya tuh juga dicek. Jadi kalau misalkan reference bitnya 0, maka page-nya di-replace. Kalau reference bitnya 1, maka di bitnya tuh di-clear, dan arrival time-nya yang di Vivo tadi bakal di-reset ke current time. Jadi habis itu Vivo-nya bakal diulang lagi, cek lagi Vivo, terus cek 0 atau 1, dan seterusnya gitu. Nah, ini betulnya kan circular queue kan, jadi bisa diimplement dengan sebuah circular queue gitu. Namanya clock algorithm. Nah, ini contohnya tadi yang tadi dibilang. Lalu ada counting based page replacement algorithm. Ini algoritma yang menggunakan counter jumlah reference yang telah dibuat untuk setiap page. Ada 2. Yang pertama, least frequently used algorithm. Ini akan mereplace page yang mempunyai smallest count, jadi yang paling sedikit di reference gitu. Kenapa? Alasan untuk penggunaan algoritma ini adalah page yang paling sering use, maksudnya yang bakal di secara aktif gitu, harusnya punya reference count yang gede. Permasalahannya adalah ketika ada page yang misalkan di awal akan di use secara frekuen gitu, heavily use gitu, dan kemudian gak bakal digunakan lagi habis itu. Nah, kalau gitu kan algoritma ini bisa jadi nggak efisien gitu. Page fault-nya mungkin bisa jadi jauh lebih banyak. Berikutnya adalah most frequently used algorithm. Jadi alasan penggunaan algoritma ini adalah page dengan count yang paling rendah itu mungkin emang sebenarnya baru dimasukin gitu dan belum digunakan. Jadi yang dipilih adalah yang sudah lama digunakan gitu, yang mungkin sudah lama digunakan gitu. Makanya most frequently used. Nah, kedua algoritma ini sebenarnya jarang digunakan karena mereka expensive gitu dan nggak mendekati algoritma optimal. Jadi mereka kurang punya flexibility-nya Vivo maupun optimality-nya LRU gitu. Nah, selain algoritma page replacement ini, ada prosedur-prosedur lain yang sering digunakan gitu. Contohnya, sistem tuh biasanya punya sekumpulan free frame. Saat ada page fault, maka victim frame-nya bakal dipilih seperti sebelumnya. Lalu page yang diinginkan tuh akan dibacakan ke free frame itu dari pool yang itu sebelum victimnya written out. Jadi tujuan dari algoritma ini pada dasarnya adalah jadi proses dapat restart secepat mungkin gitu tanpa menunggu buat victim page-nya buat di written out gitu. Buat perluasannya kita bisa mempunyai list page yang sudah dimodifikasi gitu. Jadi saat paging device-nya lagi ngelakuin apa-apa, maka page yang dimodifikasi itu bakal dipilih dan kemudian ditulis ke secondary storage. Lalu modify beta kemudian reset. Jadi skema ini akan meningkatkan kemungkinan page-nya akan clean sebelum ketika dipilih buat replacement dan nggak perlu di written out. Selain itu, kita juga bisa memiliki pool of free frames, tapi kita ingat yang mana page yang mana yang ada di setiap frame.
Jadi saat di reference lagi, sebelum digunakan lagi, tidak perlu buat nge-load konten yang nggak perlu nge-load konten ulang dari disk. Gitu. Kita tahu ada dua problem utama untuk implementasi domain page. Yang udah dibahas tadi adalah page replacement algorithm. Sekarang kita akan ngebahas tentang frame allocation algorithm. Ya, yang mencakup seberapa banyak frame yang dialokasikan untuk setiap proses, frame yang mana yang di-replace, dan lain-lain. Oke, yang pertama-tama adalah minimum number of frame. Jadi, kenapa? Jadi alasan untuk mengalokasikan minimum number of frame itu adalah performance. Jadi kita tahu kalau misalkan page fault jumlahnya akan meningkat saat jumlah frame yang dialokasikan itu menurun. Nah, selain itu, ingat bahwa saat terjadi page fault antara sebelum instruksi yang dieksekusi selesai, instruksi tersebut harus di-restartkan. Nah, karena itu, kita harus punya frame yang cukup untuk menyimpan semua page-page yang berbeda, sehingga instruksi apapun dapat di reference. Nah, minimum number of frame ini didefinisikan oleh komputer arsitektur. Sementara maksimum number ini didefinisikan oleh jumlah physical memory yang ada. Oke, untuk algoritma alokasi ada dua yang sederhana. Yang pertama adalah equal allocation. Sehingga jadi pada equal allocation ini frame ini akan dibagi secara merata untuk semua proses. Sehingga setiap proses itu akan dapat frame yang jumlahnya sama. Sisa frame-nya itu baik buat equal allocation maupun proportional allocation ini bisa digunakan sebagai buffer pool, free frame buffer pool. Berikutnya adalah proportional allocation. Proportional allocation ini intinya adalah frame ini bakal dialokasikan proporsionat untuk memory size setiap proses. Jadi itu bisa dilihat rumusnya, misalkan ukuran virtual memory untuk P itu SI dan S itu adalah jumlah SI. Jadi ketika total jumlah frame itu adalah M dan kita ingin alokasikan frame berjumlah AI ke proses PI, maka AI ini jumlahnya kurang lebih SI per S. Jadi proporsi memory size dari proses itu terhadap total size dikali oleh jumlah total frame yang available. Oke, berikutnya ada global dan local allocation. Jadi salah satu faktor penting di mana frame dialokasikan untuk proses-proses itu adalah page replacement. Jadi dengan sedemikian banyak proses yang memperebutkan frame, page replacement algoritma page replacement dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, global replacement dan local replacement. Jadi pada global replacement, proses ini bisa memilih replacement frame dari set semua frame, bahkan ketika frame itu sedang dialokasikan untuk proses yang lain. Dengan kata lain, pada global replacement, satu proses dapat mengambil frame dari proses lain. Untuk local replacement, setiap proses mengambil hanya pada set frame yang telah dialokasikan untuk proses itu. Misalkan, ada skema alokasi di mana proses yang berprioritas tinggi dapat memilih frame dari proses low priority, proses prioritas rendah untuk replacement. Jadi proses ini bisa memilih replacement dari frame yang sudah dialokasikan untuk proses itu sendiri atau frame dari proses prioritas rendah manapun. Sehingga proses yang prioritas tinggi ini bisa meningkatkan alokasi frame-nya sesuai kebutuhannya gitu. Karena mereka kan prioritas tinggi. Jadi ini contoh global replacement. Sementara untuk strategi local replacement, jumlah frame yang dialokasikan ke proses itu nggak bakal berubah. Jadi gitu. Oke, jadi sejauh ini asumsi kita adalah semua memori yang ada itu diakses secara equal gitu. Tapi ada banyak sistem itu bersifat non-uniform memory access atau NUMA, di mana kecepatan akses untuk memori itu beda-beda. Jadi suatu CPU itu bisa mengakses
sebagian beberapa seksi dari main memory lebih cepat daripada dia bisa mengakses section-section lain di memori tersebut. Perbedaan performance ini disebabkan oleh struktur koneksi antara CPU dan memori dalam sistem. Sistem itu biasanya terdiri dari beberapa CPU dan masing-masing memiliki lokal memori mereka sendiri. Nah, buat NUMA sistem biasanya hampir selalu lebih lamban dibandingkan sistem di mana semua akses ke main memory itu dianggap equal. Namun, NUMA sistem dapat mengakomodasi lebih banyak CPU dan oleh karena itu memiliki throughput dan parallelism yang lebih tinggi. Nah, untuk NUMA sistem optimal performance yang ada itu harus mengalokasikan memory frames as close as possible ke CPU. Close di sini artinya adalah dengan latensi minimum gitu. Biasanya artinya mereka berada di sistem board yang sama dengan CPU. Sehingga saat proses memunculkan page fault gitu, virtual memory system di NUMA ini akan mengalokasikan proses itu frame yang sedekat mungkin ke CPU, dapat diakses dengan paling cepat ke CPU di mana proses itu sedang di run.